Kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang ini laporan keuangan kuartal pertama 2024 saham MBSS Mitra Bahtera Segara Sejati. Jadi ini laporan keuangannya baru keluar. Kita lihat apa yang bisa kami temukan di laporan keuangannya. Di sini ada direktur utama yaitu Arman Setiawan Tanujaya. Kemudian ada direktur yaitu Susan Faustin di kantor di Gedung Autograf Komplek Tamrin. Nah, ini di Jakarta ya. Kalau kita lihat di sini dia dikatakan ini satuan penuh dan dalam bentuk rupiah. Bisa dilihat ya. Biasanya kalau tidak di bawah judul itu di bawah tanggalnya ya. Di bawah tanggalnya ini ada tulis IDR. IDR artinya Indonesia Rupiah. Wah, ini mata uang kita ya. Ini ada aset lancar. Kalau kita lihat di sini ini agak sedikit meningkat, di mana dari 2,2 triliunan sekarang menjadi 2,3 triliunan. Dan ini kan dia ada 3 ya. Dia ada kasih lihat juga yang 2022. Tapi kita lihat aja yang 2023 akhir tahun sampai yang ini Maret 2024. Untuk total asetnya dia meningkat dari 3,8 triliunan sekarang menjadi 3,81 triliunan. Dan nanti kita lihat gimana dengan penjualannya. Untuk liabilitas utang usaha pihak berelasi menurun cukup bagus. Pihak ketiga menurun juga. Ini cukup bagus ya. Ini kampanye semuanya. Utang pajak menurun. Ini kayaknya penjualannya menurun ya. Ini kayaknya ya. Kalau kita lihat di sini dia ada total hutang jangka pendek dari 192 miliaran sekarang menjadi 183 miliaran. Total hutangnya dari 558 miliaran menjadi 523 miliaran. Ini artinya cukup bagus, di mana hutangnya itu berkurang cukup banyak juga. Lalu di sini ada disebutkan untuk total ekuitas kepala pemilik entitas induk bakal meningkat. Nah, sampai saat ini masih ya semuanya, di mana hutangnya itu menurun, ekuitas meningkat. Nah, ini cukup bagus, tapi pendapatannya ternyata menurun. Pendapatannya menurun dari 214 miliaran sekarang menjadi 174 miliaran. Tapi kalau kita lihat di sini ya, ini beban langsungnya pun menurun, jadi otomatis labanya ini dia masih gak gitu beda jauh lah. Namun yang kami maksud begini, sebenarnya tidak begitu penting gimana Anda menghemat. Memang penghematan itu penting, tapi kalau misalnya penjualannya itu bisa menjadi lebih baik, itu akan menjadi lebih bagus ya. Lalu di sini ada keuntungan penjualan aset tetap. Wah, ada 9 miliaran ternyata itu karena tahun lalu itu ada 31 miliaran penjualan aset tetap. Makanya mereka agak bisa meningkat. Lalu ada pendapatan bunga di sini, wah ini meningkat nih dari 11 miliaran menjadi 23 miliaran. Keuntungan selisih kurs menurun drastis menjadi 4 miliaran saja dari 33 miliaran. Dan kalau kita lihat di sini laba bersih periode berjalan nih menurun agak cukup banyak dari 81 miliaran sekarang menjadi 42 miliaran. Tapi kalau kita lihat itu kan kemarin ada penjualan aset tetap yang sehingga kalau tidak salah 30 miliaran. Jadi sebenarnya nggak gitu beda jauh sih dengan yang tahun lalu, walaupun memang tidak bisa dipungkiri memang menurun labanya, menurun cukup banyak karena penjualan menurun. Dan semoga ini ke depannya bisa menjadi lebih baik ya. Kita lihat arus kas dari penerimaan kas dari pelanggan dan lain-lain. Penerimaan kas menurun sedikit, ini lain-lain meningkat. Pembayaran kas kepada pemasok bahkan menurun. Tadi udah laba menurun, ini sekarang pembayaran kepada pemasok menurun. Nah, itu ini bisa dari sini. Kalau dari sini direksi dan karyawannya ini meningkat. Kok bisa meningkat ya? Tapi mungkin karena dia pertumbuhan ibaratnya ada peningkatan persen per tahun untuk yang gaji dan lain-lain gitu ya. Tapi sebenarnya masih lah ya. Di sini ada komisaris utama, ada Wisma Baruna, lalu ada komisaris yaitu Andre, komisaris independen Christine Sena, Kristi Andira Putri. Nah, ini ada direkturnya, ada komisaris, mana tahu ada kerabat atau saudara yang ternyata jadi direktur utama atau komisaris ya. Nah, itu bisa dilihat nama-namanya di sini. Di sini ada disebutkan juga. Nah, ini pendapatannya nih, tapi yang apa ini ya? Ini kita skip. Ini kalau tidak salah ini MBSS kayak pernah dipegang oleh Pak Lo ya.
Ya, sepertinya kalau tidak salah ya, tapi nggak tahu juga, mungkin saja kami yang salah. Tapi bisa searching lah di internet ya. Ini kas dan setara kas. Kalau kita lihat di sini, ini ada kas di tangan. Oke, dia meningkat, tapi jangan begitu besar sih. Paling puluhan ratusan juta gitu lah, ratusan juta, gak gitu besar. Bang, pihak ketiga rupiah dan dolar Amerika Serikat. Kita lihat di sini dia tampaknya paling banyak itu di bumper mata. Peningkatan paling banyak untuk yang rupiah. Untuk yang rupiah ya, kita lihat ini peningkatan cukup banyak. Yang deposito berjangka ya, bumper mata juga banyak untuk yang rupiah. Tapi yang di sini ya, kita bisa dilihatnya ada terjadi penurunan secara besar-besaran. Deposito yang rupiah itu di bumper kemarin ada 776 miliaran. Sekarang hanya 76 miliar, entah karena salah ketik atau gimana. Tapi ini memang yang angkanya ini berkurang cukup drastis loh. Ini piutang usaha kalau kita lihat di sini, oke, yang pihak berelasi menurun cukup banyak, oke, cukup bagus. Adaro Indonesia, nah ini ada kontras dan lain-lain. Ini menurun agak sedikit sih, jadi masih oke lah ya. Tapi sebenarnya nanti kita lihat gimana dengan cash flow-nya. Apakah sebenarnya macet ataukah enggak dengan piutang usahanya. Nanti kita lihat. Nah, di sini ada disebutkan untuk yang lebih dari 3 bulan atau 90 hari sekitar 8 miliaran. Dari kemarin 1 miliaran. Yang belum jatuh tempo ada 64 miliaran. Berarti ini cash flow-nya agak sedikit macet ya. Dimana kalau kita lihat 8 miliaran dari 64 miliaran itu ibaratnya sekarang sudah lebih dari 10% ya, dari 64 miliaran. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat itu dari total jumlahnya. Namun yang lebih gampang karena begini ya, ibaratnya yang belum jatuh tempo itu ada berapa? Belum jatuh tempo itu kan dia nanti kedepannya yang akan menjadi jatuh tempo 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah itu aja kami lihat, kadang lihat dari sana juga. Dan ini ada persediaan juga, ada aset tetap, bisa lihat di sini ada tanah, bangunan dan prasarana, alat pengangkutan kapal, kendaraan peralatan kantor, aset dalam penyelesaian dan lain-lain. Aset dalam penyelesaian kapal ada penambahan sekitar 8 miliaran, tetapi ada reklasifikasi minus 2 miliaran. Jadi bisa dilihat di sini semua. Ini ada kepentingan dan pengendali dan lain-lain. Nah, di sini ada pendapatannya. Kalau kita lihat dari sini, pendapatan ini menurun cukup banyak. Di mana penurunan itu yang dari jasa angkutan laut berdasarkan muatan. Tapi kalau berdasarkan waktu itu dia meningkat dari 6 miliaran menjadi 10 miliaran. Yang berdasarkan muatan 200 miliaran menjadi 164 miliaran. Pengakuan pendapatan grup dari jasa angkutan laut berdasarkan muatan dan berdasarkan waktu diakui sepanjang waktu selama periode pengangkutan. Nah, ini bisa dilihat ya, ini di sini. Beban langsung, kalau kita lihat di sini beban langsung, penyusutan berkurang, oke, sewa kapal meningkat. Dari 4 miliaran menjadi 17 miliaran, entah karena gak ada kapal atau gimana ya. Suku cadang dan pelumas dan lain-lain, ini yang operasional kapal menurun cukup drastis. Mungkin karena dia ada sewa kapal, jadi operasional yang di kapal sendiri jadi berkurang ya. Lalu ada gaji dan tunjangan meningkat juga, oke. Jasa profesional menurun, oke. Informasi dan teknologi dan lain-lain. Nah, jadi ini bisa dilihat di sini semua. Tapi gajinya ini kayak agak cukup meningkat, agak cukup banyak ya, dari 14 miliaran menjadi 16,5 miliaran. Nah, itu berapa persen tuh? Nah, bisa dihitung ya. Bayangkan 14 miliaran naik 10%, kurang lebih jadi 15 miliaran ya. Nah, 15,4 miliaran, tapi ini udah sampai berapa nih? Nah, bisa dilihat sendiri tingkat kenaikan gajinya sebanyak 10%. Wah, ini luar biasa ya. Karena kalau kita lihat memang ini terjadi penurunan pendapatan, tapi itu kan hanya per kuartal. Kita belum tahu yang per tahun. Dan jika dilihat ini 10% termasuk sangat tinggi loh. Termasuk cukup tinggi loh. Karena
Sekarang kenaikan gaji itu gak gitu mudah ya, karena perusahaan masih melihat biaya produksi dan lain-lain. Lalu di sini ada dikatakan pendapatan dari kapal tunda dari apung. Nah, paling banyak itu yang kapal tunda atau tongkang. Nah, ini kalau kita lihat di sini ini ada juga. Nah, tetapi gini ya, dia kan ini ada katanya kapal tunda atau tongkang dan lain-lain. Nah, tongkang itu tahu nggak itu gimana? Tongkang itu dia bermacam-macam. Dia seperti tempat ditaruh muatan gitu. Tempat ditaruh muatan. Kalau tak bot itu dia yang tarik. Nah, seperti itulah ya. Baiklah, itu saya dari kami. Sekian dan terima kasih. Saya investasi.